episode 291. Ezra, saat di kota Asmenia orang seperti apa yang sudah kamu singgung? Tanya Tuan Hugo seraya mengerutkan alisnya. Tidak ada, aku hanya menyinggung seorang wanita murahan saja. Oh iya, sepertinya suami wanita murahan itu seperti bernama Jensen. Bukan, memangnya pecundang itu berani datang kemari, jawab Ezra sambil nari kecil. Dia pikir masalah ini sangat lucu. Tuan Hugo, jangan khawatirkan, si Jensen itu hanya seorang dokter pecundang. Terakhir kali aku menindas dia bahkan terdiam kecut. Mana mungkin dia berani datang ke sini? Baiklah kalau begitu, tolong jangan membuat masalah untukku lagi. Mari siap-siap untuk rapat, seru Tuan Hugo. Jangan khawatir, ada ratusan pengawal di luar mensyah kita, dia tidak akan bisa datang. Ezra sama sekali tidak peduli. Hari ini adalah hari di mana pertemuan grup diadakan. Oleh karena itu, semua direktur membawa pengawal mereka dan jika ditotalkan semuanya akan berjumlah sampai 100 orang. Jangankan dokter kecil, bahkan klub saingan perusahaan Lipo Mayora juga tidak akan berani berkeliaran di sini. Kurasa pria itu berada di sini demi istrinya. Tidak sulit bagi Ezra untuk menebak tujuan Jensen. Yang membuat Ezra menyesal adalah dia tidak menangkap wanita cantik itu, tetapi masih ada lebih banyak peluang di lain waktu. Di tempat lain saat ini, Jensen beserta yang lainnya naik taksi ke Jalan Lavelle Timur. Di sini adalah kawasan pemukiman mewah dan areanya sangatlah luas. Harga tanah di sini diperkirakan tidak kurang dari puluhan ratusan juta yuan, bahkan kantor pusat perusahaan Lipo Mayora ada di sini juga, tidak ada orang luar yang bisa mendekat ke daerah sekitarnya. Sudah sampai. Sopir taksi itu tidak berani mengemudi terlalu dekat, hanya menurunkan Jensen di jalan raya. Jensen juga tidak terlalu peduli dan langsung bertanya kepada Panah, "Panah, menurutmu tubuh bagian mana yang paling baik untuk dipukul?" "Tentu saja wajah." "Lalu, tempat mana yang paling baik untuk diinjak?" "Papan nama." Panah itu menjawab tanpa ekspresi. "Tuan Jensen, jangan membuat masalah semakin besar lagi, asal kamu tahu Jalan Lavelle Timur dimiliki oleh bos besar Hugo yang terkemuka itu. Beliau adalah bos besar, bahkan sebagian besar bisnis di Pulau Hong Kong berhubungan dengannya. Akan sangat merepotkan kalau kamu mengusiknya," ujar pria kekar dengan wajah yang gelisah. "Yang harus kamu lakukan adalah memimpin jalan." Jensen tidak mau repot-repot menjelaskan, apanya yang terkemuka atau tidak, menurutnya hanya sebatas itu saja. Sebenarnya orang yang benar-benar bisa membuat Jensen takut adalah seorang ahli seni bela diri. Selain itu, Ezra telah berani membunuh Elena yang sangat membuat Jensen geram. Ditambah lagi dengan level bos seperti Ezra, jika Jensen tidak menghancurkannya, lantas bajingan ini pasti akan melakukan sesuatu lagi pada Elena. Setelah berjalan menyusuri jalan, tak lama muncullah sebuah mensyah di depan mereka, areanya sangat luas dan area terdekatnya juga kosong. Namun sebaliknya di sana ada banyak orang yang berkuasa tengah berkumpul, mereka berbincang sambil menghisap rokok mereka, ada banyak orang bertato juga di sana, sekilas bisa langsung tahu bahwa mereka adalah gangster jalanan. Setelah melihat kerumunan itu, Panah yang sangat berpengalaman dalam bertarung langsung memberitahu Jensen. Meskipun di sana ada banyak orang, tetapi mereka tidak bersenjata. Jensen pun lega setelah mendengarnya. Bagaimanapun Jensen tidak bisa menghadapi hujan peluru, kemudian tanpa membuang waktu, Jensen langsung membawa pembunuh Panah serta beberapa orang lainnya ke sana. "Siapa kamu? Ini adalah tempat pribadi, cepat pergi." "Memalukan sekali, lebih baik dia mati saja." Beberapa orang yang melihat Jensen beserta yang lainnya datang, langsung memaki mereka. Tak lama kemudian begitu mereka melihat Jensen serta yang lainnya tidak juga pergi, mereka langsung diam segera meninggalkan mereka. Langkah kaki mereka tidak cepat tetapi agak teratur yang memberikan kesan tertekan kepada orang lain. Sejak kecil beberapa orang ini memang suka penasaran, mereka berkelahi segampang makan dan minum. Sekarang semua orang sedang berkumpul bersama, lantas siapa yang akan berani menyinggung mereka? Dari kejauhan, pria kekar bersembunyi di bawah pohon besar. Seketika tubuhnya langsung gemetar begitu dia melihat pemandangan itu. Dia adalah penduduk asli Pulau Hong Kong dan telah banyak melihat perkelahian antar masyarakat. Namun ini adalah pertama kalinya dia melihat satu grup berisi 4 orang yang berani menerobos sarang ular. Habisi mereka. Namun Jensen tidak memperdulikan beberapa orang ini, dengan kekuatannya yang sekarang, orang-orang ini hanyalah secarik kertas, sama sekali bukan momok.
Panah, Liam dan Johnny segera bergegas. Jangan sampai membunuh. Tetapi Jensen tetap mengingatkan mereka, terutama Panah yang memang seorang pembunuh dan gerakannya terlalu keras. Sebaliknya Jensen yang dokter tidak suka membunuh orang yang seorang tidak bersalah tanpa pandang bulu, kedatangannya ke sini hanya untuk Ezra seorang. Pukul. Ketika pihak lain melihat Panah serta yang lainnya menyerbu, semua orang langsung menyerbu dengan membawa pisau semangka, batang besi, pipa baja, serta benda-benda lainnya di tangan. TKP seketika menjadi sangat panas. Tetapi, Panah adalah pembunuh yang sering beraksi di luar negeri, Liam pensiunan pasukan khusus, dan Johnny adalah ahli seni bela diri senior tingkat kuning menengah yang tinggal sedikit lagi akan memasuki seni bela diri tingkat Chuan. Tidak diherankan lagi beberapa orang ini adalah seorang ahli, tidak peduli berapa banyak orang biasa itu, tetap tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka. Bug! Break! Bug! Banyak teriakan melengking terdengar, dan lebih banyak orang yang berterbangan, dipukuli sampai babak belur, serta ada juga yang sampai digulingkan di tanah. Jensen hanya melangkah maju dengan tenang, seolah pemukulan dan pembunuhan yang ada di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan Jensen benar-benar seperti Dewa Agung. Melihat penampakan ini, pria kekar tadi ikut menyembah dan seketika merasa takut. Kemunculan Jensen ini sangat membalikkan akal sehatnya akan pertarungan di Pulau Hong Kong yang sering dia lihat. Ternyata seni bela diri bisa sampai setinggi level ini, berapa banyak orangnya mereka semua hanya sekedar debu. Lambat laun Jensen pun sampai ke gerbang Mensyah, lalu melihat ada plakat kuno di gerbang, dengan 4 tulisan besar di atasnya, Lippo Mayora mengguncangkan dunia. Papan nama ini adalah barang antik yang ditinggalkan oleh pendiri Lippo Mayora sejak tahun 1970-an. Jensen langsung melompat dan menendang plakat itu. Plakat kuno itu pun langsung terbelah dua, kemudian dengan satu tangan dia meraih setengah patahannya lalu menendang pintu dengan satu kaki. Brak! 2 plakat yang rusak langsung Jensen lemparkan ke tanah. Pada saat ini, semua bos besar Lippo Mayora sedang berkumpul di aula besar dan mengadakan rapat dan pimpinan mereka adalah Tuan Hugo. Pada awalnya mereka sedang membicarakan masalah perusahaan, lalu pintu aula ditendang terbuka, terlihat seorang pemuda asing berjalan memasuki pintu. Siapa pria ini? Gila sekali. Mereka semua melihat keluar gerbang, dan hanya melihat keadaan di luar sudah sangat berantakan. Banyak orang besar yang tersungkur di tanah, tampaknya bawahan mereka juga sudah dikalahkan. Apakah kamu Jensen? Tuan Hugo tiba-tiba menebak seraya menyipitkan matanya, berkata, aku tidak tahu kenapa kamu menerobos perusahaan Lippo Mayora, ku. Hugo juga sangat terkejut. Dari dulu memang sudah ada banyak orang yang mencoba mengepung mereka karena Lippo Mayora berhasil melintasi Pulau Hong Kong, tetapi siapa yang benar-benar dapat mencapai markas Lippo Mayora sampai hari ini hanya ada 4 orang itu dan tampaknya mereka dapat dengan mudah masuk ke aula pertemuan. Nyalimu besar juga, beraninya kamu merusak papan nama Lippo Mayora. Seorang bos besar tiba-tiba beranjak bangkit sambil menghantam meja. Papan nama itu adalah peninggalan dari pendiri perusahaan Lippo Mayora. Plakat papan nama itu juga yang mewakili wajah Lippo Mayora. Jika orang lain tahu bahwa papan nama mereka telah dirobohkan, lantas bagaimana mereka bisa terus berdiri di Pulau Hong Kong? Hugo, menurutku orang seperti ini tidak boleh dibiarkan tetap hidup. Seru bos besar lainnya menyarankan. Kedatanganku ke sini karena istriku telah digertak oleh bajingan bernama Ezra dari perusahaan Lippo Mayora, dan jika sekarang kalian menyerahkan Ezra kepadaku lantas aku tidak akan melakukan perhitungan lagi untuk masalah ini. Seru Jensen pelan sambil kedua tangan masuk ke dalam saku. Gila. Muncul pemikiran ini di benak semua orang, pria ini telah membongkar papan nama mereka, dan bahkan mencapai markas mereka. Sekarang masih tidak tahu malunya berkata bahwa melakukan perhitungan dengan mereka. Jika memang benar ingin perhitungan, maka merekalah yang harus melakukan perhitungan pada Jensen. Haha, dokter pecundang waktu itu. Pada saat ini, Ezra tersenyum sedikit sambil mengeluarkan seteguk lingkaran asap. Aku tidak menyangka kalau dokter kecil yang berlutut di depanku terakhir kali bisa begitu kuat. Dia bahkan bisa menyeberangi sungai dari kota Asmenia sampai ke Pulau Hong Kong. Sebenarnya dalam hatinya sangat terkejut, terakhir kali Jensen melihatnya, dia bahkan tidak berani omong kosong, tidak disangka ternyata Ezra salah menilainya. Namun, Ezra tidak khawatir,
Bagaimanapun Lipo Mayora ini adalah perusahaan lama yang umurnya sudah hampir seabad di masyarakat, mana mungkin mereka tidak memiliki keahlian. 292. Pada tahun 1980-an, ketika Pulau Hong Kong sedang penuh dengan pertempuran, Lipo Mayora berhasil bertahan hidup. Kemudian pada 1990-an mereka bertarung dengan PT Rainbow untuk memperebutkan wilayah dan Lipo Mayora masih selamat. Setelah mereka kembali ke Pulau Hong Kong, polisi terus memantau mereka tetapi untungnya mereka semua tidak bersalah dan pada akhirnya masih bisa hidup sampai sekarang. Begitu banyak badai dan angin kencang yang ingin menghancurkan Lipo Mayora, tapi tidak ada yang pernah berhasil. Sekarang seorang dokter biasa ingin membuat gelombang besar, tentu saja tidak akan bisa. Sebaliknya dia sedang berpikir, jika mereka dapat menangkap dokter ini untuk menarik wanita yang menawan itu untuk datang ke Pulau Hong Kong, itu akan sangat bagus. Generasi muda, air di dunia bela diri sangat dalam, sebaiknya kamu berlutut sekarang dan kami akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Semua bos besar pun memiliki pemikiran yang sama seperti Ezra. Selain itu mereka terbiasa melempar beban mereka, mana mungkin mereka menganggap Jensen serius. Sepertinya, kalian tidak berencana untuk menyerahkan Ezra. Jensen menyipitkan matanya dan merasa ini semua sangat lucu. Semua bos besar di sini tampaknya masih tenggelam dalam fantasi mereka sebelumnya. Mereka berpikir bahwa mereka masih bisa keluar tanpa masalah dan ratusan pengawal mereka akan mengikuti. Mereka kira mereka tak terkalahkan. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu kalau Jensen hanya perlu satu jentikan jari saja jika benar-benar ingin menyentil Lipo Mayora. Tidak ada orang yang bisa bertarung dengannya. Bunuh dia. Melihat Jensen yang tak kunjung menyerah, seorang bos besar melambaikan tangannya, lalu terlihat seorang preman kekar keluar dari belakangnya. Beberapa orang ini bisa mengikuti bos, tentu saja kekuatan mereka tidak lemah. Dalam sekejap selusin orang bergegas menyerbu Jensen. Jensen juga berjalan ke arah mereka dengan tenang, seolah belum melihat mereka. Lalu pada saat ini, belati mulai melambai dengan keras dengan kecepatannya sangat cepat serta aura yang lebih mematikan. Ini menunjukkan bahwa si pemilik yang memegang belati ini telah membunuh banyak orang. Begitu tubuh Jensen merasakan ada yang salah, dia tampak sedikit menghindari bahaya, lalu membalikkan tangannya dan mencengkram pergelangan tangan orang itu. Trak! Suara tulang yang patah. Ah! Teriakan melengking dan menyedihkan keluar dari mulut orang itu. Langkah Jensen tidak berhenti di situ saja. Begitu melihat ada orang yang ingin menendangnya, Jensen juga langsung menendangnya keluar. Trak! Begitu kaki mereka bersentuhan, kaki orang itu seketika langsung patah, lalu jatuh dan berguling-guling di lantai. Bug! Break! Bug! Jensen tampak seperti berjalan santai, tetapi setiap kali dia bergerak, dia selalu mematahkan lengan atau kaki para pengawal itu, yang menyebabkan menggemanya suara serangkaian patah tulang serta lolongan kesakitan bercampur makian. Namun yang paling mengerikan adalah, beberapa preman ini kelihatannya telah memukul Jensen setiap saatnya, tetapi ternyata mereka hanya begitu dekat saja. Kurang dari 5 menit kemudian, 20 orang yang telah menyerbu Jensen sebelumnya pun telah terkapar di tanah, di detik ini mereka terus-menerus berteriak. Keterampilan bela dirinya cepat dan akurat. Para bos besar pun tercengang. Jika bukan karena mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mungkin mereka tidak akan pernah menyangka kalau pemuda yang kelihatannya lemah lembut ini memiliki metode yang kejam, bahkan bisa mematahkan tulang dengan semudah itu. Perlu diketahui semua preman yang mereka undang adalah penjahat yang haus darah, bukan sekedar juara tinju di Asia Tenggara ataupun juara tarung bebas, apalagi juara tinju di Barat, intinya mereka semua bisa bertarung dengan sangat baik. Siapa lagi selanjutnya? Langkah Jensen berhenti, lalu bertanya dengan nada datar. Semua orang terdiam sejenak, tidak ada yang berani asal bicara. Pertempuran di luar aula telah berakhir dan para gangster itu sedang mengawasi dari luar. Mereka semua ketakutan sampai wajahnya pucat pasi dan tidak ada yang berani berbicara. Jika pada awalnya Jensen memberikan kesan kepada mereka seperti orang gila, lantas sekarang lebih menakutkan, momentum Jensen telah berubah 180 derajat dengan aura yang sangat kuat. Adnan, pemuda ini. Tuan Hugo mengubah sikap dingin tidak pedulinya, sekarang raut wajahnya tampak lebih serius. Kalau saja Jensen menginginkan orang lain pasti mereka akan langsung menyerahkannya,
Tetapi Ezra adalah salah satu direktur mereka, jika mereka menyerahkan Ezra lantas apakah perusahaan mereka akan tetap memiliki wajah? Di sebelah Hugo duduk 3 orang lainnya. Mereka semua adalah pengawal Tuan Hugo, dan juga tongkat merah Kompi Lippo Mayora. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak Hugo, pria ini sangat kuat dan saya bukan lawannya. Sepertinya kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat Chuan level bawah. Orang lainnya menggelengkan kepala. Tuan Hugo mengalihkan pandangannya dan bertanya kepada seorang lelaki tua, Master Raymond, bagaimana menurutmu? Orang tua berambut putih itu memiliki perawakan yang kurus dan tulang pelipis menonjol, sekilas dapat terlihat kalau dia adalah seorang master dan juga tetua senior di perusahaan Lippo Mayora ini. Maka daripada itu Tuan Hugo sangat sopan kepadanya. Aku bisa mencoba. Orang tua itu segera beranjak berdiri dan memberikan tatapan datar kepada Jensen, anak muda, kamu bisa bertarung dengan sangat baik. Entah bela diri apa yang telah engkau pelajari. Bahkan aku saja tidak dapat melihat metode tinjumu, apakah kamu berani untuk keluar dan bertarung denganku? Jensen memandang lelaki tua itu dengan jijik. Harimau Lippo Mayora. Hanya saja karena dia sudah tua, jadi jarang bertarung, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak hebat. Tuan Raymond adalah seorang praktisi seni bela diri sejati, bahkan 10 orang yang bergerak bersama pun tetap bukanlah lawannya. Orang tua itu sedikit geram, dia adalah orang yang terkemuka dan kali ini dia sudah berbicara dengan sangat sopan, tapi pemuda ini bahkan tidak memberikannya wajah. Mengabaikan kekesalan lelaki tua itu, Jensen melanjutkan ucapannya, keterampilanmu bagus dan bisa dibilang keterampilan seni bela dirimu sudah tingkat atas. Kebetulan belum lama ini aku juga telah mengalahkan seorang master kelas atas yang pelatihannya selalu menggunakan baju besi, tetapi kamu lebih sering menyerang. Sayangnya, kamu tidak melatih tinjumu dan pada akhirnya semua akan berakhir sia-sia. Tidak baik bagi anak muda untuk terlalu menggila. Saya adalah murid Master Tianshan, beliau adalah seorang master studi negara, kenapa seorang yang hanya sepertimu ini berani sombong? Seru Master Raymond dengan geram, dia juga memiliki perguruan seni bela diri di Pulau Hong Kong dengan murid yang tak terhitung jumlahnya, sejak kapan dia menerima penghinaan seperti ini? Kamu berkata tanpa bukti, lihat saja bagaimana aku akan mematahkan tanganmu. Orang tua itu perlahan membuka kakinya, dan menegakkan posturnya. Menarik. Jensen dapat merasakan aliran energi dari kaki dan tangan Master Raymond, tetapi sayangnya dia hanyalah master dalam keahlian eksternal saja. Bukan energi ki sejati. Master Raymond segera bergegas ke arah Jensen, meskipun dia tampak tua dan lemah, tetapi keahliannya bagaikan sengatan listrik, dan udara yang dia tepuk menjadi lebih keras. Jensen mengulurkan tangan dan langsung mengibas pukulan dari Master Raymond. Siapa sangka kalau teknik kaki Master Raymond bahkan lebih buruk, dalam sekejap dia menendang 3 kali, kemudian begitu salah satu kakinya mendarat ke lantai, ubin lantai pun langsung retak. Master Raymond, patahkan kakinya. Bocah yang tidak tahu hidup mati, saat Master Raymond menaklukkan dunia, dia masih minum susu. Semua orang berteriak dengan penuh semangat, akan tetapi Master Raymond tidak bergerak, tidak heran kenapa julukan, Harimau Lippo Mayora, sangat tepat untuknya. Jensen tidak bisa menghalangi pukulannya lagi, kemudian begitu Jensen tertendang dengan satu kaki di dada, dia langsung terpental mundur 3 langkah. Bagus. Semua orang yang bersemangat langsung berteriak, seolah-olah mereka bisa meramalkan adegan Jensen terduduk dan muntah darah. Dengan tatapan yang meremehkan, Master Raymond menggelengkan kepalanya, menatap Jensen dan berkata dengan nada yang datar, anak muda, sarang ular bukanlah tempat untuk kamu bisa terobos begitu saja. Kamu sudah kalah dan menurut aturan dunia seni bela diri, seharusnya kamu sudah mati, tetapi karena aku adalah tuan rumah di sini, kamu boleh meninggalkan 3 jarimu dan pergilah. Seni bela diri yang kamu pelajari seharusnya adalah Jeet Kune Dukan. Jensen menepuk-nepuk debu di dadanya, mana ada raut wajah terluka, kecepatannya bagus, tapi sayangnya kekuatannya terlalu lemah. Apakah kamu baik-baik saja? Master Raymond terbelalak, meskipun dia sudah tua, tetapi kekuatan kakinya masih baik. Dia bahkan bisa menendang tong besi, dengan tendangan satu kaki ini, orang biasa mana mungkin bisa tahan. Sebelumnya aku menghormati sebagai orang tua saja maka daripada itu aku membiarkanmu untuk bergerak lebih dulu, tapi sekarang giliranku. Tanpa menunggu Master Raymond berkata, Jensen langsung melangkah keluar. Seketika kakinya berubah menjadi bayangan, dan menendang ke arah Master Raymond.
Pak, pak, pak. Udara yang ditendang keluar itu terlihat lebih cepat dan lebih kuat dibanding teknik yang dipakai Master Raymond. Kamu juga bisa Jeet Kune Do? Seketika ekspresi wajah Master Raymond berubah drastis. Dia menyilangkan tangannya untuk memblokirnya, tetapi dia malah ditendang dari belakang sampai kepalanya membentur dinding dengan keras, lalu langsung berteriak, "Aku mengaku kalah." Setelah itu, dia menurunkan tangannya dengan kedua lengannya bergetar, tulangnya langsung ditendang lagi. Dan di balik tembok mulai menunjukkan retakan yang sangat menakutkan. Episode 293. Master Raymond tidak menyangka, ternyata Jensen juga bisa Jeet Kune Do bahkan 2 kali lipat lebih kuat dan lebih cepat darinya. Lantas jika sudah begini apakah mereka masih perlu bertarung? Master Raymond menggertakkan gigi dan bertanya, "Dari siapa kamu belajar Jeet Kune Do?" "Darimu," jawab Jensen dengan nada yang datar. Seketika Master Raymond merasa keluh, mungkinkah pemuda ini belajar dari konfrontasi sebelumnya? Memikirkan hal ini Master Raymond langsung memberi hormat kepada Tuan Hugo. "Tuan Hugo, keahlianku tidak sebaik dia. Dia telah dipukul sampai seperti ini." Master Raymond dalam hatinya juga merasa bahwa Jensen tidak benar-benar memukulnya karena faktor usianya, kalau tidak mana mungkin sekarang dia masih bisa berdiri seperti ini. Semua orang pun terdiam membisu, semua bos besar dari berbagai pihak juga sudah berbicara terlalu banyak. Dia adalah Master Raymond, yang pada tahun 1980-an telah menjadi petarung untuk Lippo Mayora dan memiliki rekor yang tak tertandingi. Dulu dia pernah mengalahkan Raja Muay Thai Asia Tenggara dan Master Judo, bahkan ketika masih muda, Master Raymond juga memenangkan gelar keturunan Bruce Lee. Tak hanya itu dia juga pernah mengalahkan lebih dari 2.000 orang di klub yang membuat pihak lawan tercengang. Sekarang, ahli seni bela diri terkemuka seperti dirinya telah dikalahkan oleh seorang pemuda. Generasi muda yang luar biasa. Mata Tuan Hugo terbelalak untuk sementara waktu, mengandalkan orang banyak dan seni bela diri tidak ada gunanya untuk menghadapi orang seperti Jensen. Sepertinya Lippo Mayora yang agung ini hanya bisa menundukkan kepalanya kepada Jensen. "Master Raymond, coba jelaskan pendapat MU." Tiba-tiba Pak Hugo bertanya kepada Master Raymond apa maksudnya. Master Raymond menghela napas berat, tangan dan kakinya sekeras harimau. "Sepertinya di Pulau Hong Kong ini tidak ada lawan yang tepat untuknya. Aku merasa malu karena aku tidak menyangka bahwa di era ini ada juga orang Huasia yang tak terkalahkan. Namun, belum lama ini aku mendengar ada seorang pria yang hebat di sisi Tuan Markus, sekarang sebaiknya kita tundukkan kepala saja." Tuan Hugo akhirnya menghela napas yang panjang. "Ezra, bencana yang kamu sebabkan ini, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Tuan Hugo, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku adalah orang dari Lippo Mayora." Seketika raut wajah Ezra berubah drastis, malah mendapati Tuan Hugo serta bos besar lainnya menarik diri dan membuat garis pemisah dengannya. Dia melihat ke arah Jensen dengan raut wajah yang linglung. Kemarin di sebuah restoran dia bertemu dengan seorang dokter pengecut yang bahkan memperlakukan orang dengan sangat rendah hati. Lalu sekarang dia bertemu pemuda yang sekuat harimau, tanpa membawa senjata apapun, bisa menyerang Lippo Mayora sendirian. Semua ini tampak seperti ilusi semata. Sial, ternyata dokter ini sangat hebat untuk apa dia merendahkan dirinya kemarin. "Rambo!" Di tengah kepanikan, Ezra berteriak. Kemudian pria bermata satu yang berada di belakangnya bergegas menuju ke arah Tuan Hugo dan menculik Tuan Hugo. "Kalian semua ingin aku matikan? Mimpi. Aku Ezra telah memberikan kontribusi besar bagi Lippo Mayora, tapi sekarang aku malah dijual untuk orang luar. Aku beritahu kalian ya jika kalian menginginkan nyawaku lantas semua orang juga harus mati bersamaku," teriak Ezra. "Ezra, kamu berkhianat. Beraninya kamu menangkap Tuan Hugo, cepat bebaskan dia." Seketika raut wajah para bos besar berubah drastis, satu persatu dari mereka mulai murka. "Ayo, aku mau lihat siapa yang berani datang." Semasa kecilnya Ezra dibesarkan di daerah kumuh. Dia bisa mendapatkan posisinya saat ini karena dia gila dan tidak takut mati. Tiba-tiba dia mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke arah Jensen. "Dokter Jensen, aku tidak menyangka kalau pria lemah lembut sepertimu bisa nekat masuk ke dalam sarang ular demi istrimu. Sepertinya aku yang terlalu meremehkanmu, dan aku telah sangat menyesal menyinggungmu. Di sini, aku akan mengaku bersalah kepadamu, aku harap kamu bisa memaafkan aku."
Tuan Hugo yang diancam dengan pisau di lehernya oleh Rambo juga ikut menasehati. Tuan Jensen, Ezra ini memang orang yang impulsif dalam melakukan sesuatu. Jika ada telah melakukan suatu kesalahan, Lipo Mayora berani kehilangan uang serta bersedia untuk berdamai denganmu. Dia juga tidak ingin Ezra mati, oleh karena itu dia menjadi perantara untuk meminta pengampunan. Mustahil. Dengan nada suara yang dingin Jensen langsung menolak, jika Ezra hanya ingin menangkap Elena, mungkin Jensen masih bisa mengampuni nyawanya, tetapi Ezra ini bukan hanya ingin menangkap, melainkan ingin membunuh Elena juga. Mungkin jika hari itu Jensen tidak datang, lantas Elena pasti sudah lama meninggal. Oleh karena itu sekarang Jensen harus membunuh Ezra. Jangan memaksa aku. Dengan raut wajah yang ganas, Ezra mengarahkan moncong pistolnya ke arah Jensen. Aku benar-benar tidak suka ada orang yang menodongkan senjata ke arahku. Jika kamu diam mungkin aku akan setuju untuk memberikanmu kebahagiaan. Jensen menghampiri Ezra, suatu kali ada seseorang yang menodongkan pistol ke arah Evelyn, saat itu Jensen merasa sangat tidak berdaya. Kemudian ada seseorang yang menodongkan pistol kepada Elena, meskipun Elena tidak mati tetapi pistol itu meninggalkan bayangan tebal di hati Jensen. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Jika kamu mendekat, aku akan menembakmu, seru Ezra dengan lantang. Coba tembak sini. Jensen memasukkan tangannya ke dalam saku dan terus berjalan tanpa henti. Diam-diam Tuan Hugo menghela napas. Kekuatan Jensen memang sangat bagus, tetapi dia terbawa oleh kebencian. Dia tidak tahu betapapun hebatnya seni bela diri Jensen, dia tidak akan bisa menghentikan peluru pistol. Namun, dia tidak berbicara. Jika Jensen meninggal di sini, grup Lipo Mayora juga bisa memberikan penjelasan kepada halayak luar, setidaknya mereka tidak akan ditertawakan. Ini bisa dianggap sebagai akhir yang baik. Tembak. Jensen berjalan semakin dekat dan teriakannya semakin lantang. Dor. Ezra adalah orang gila, semakin ditekan semakin menggila pula dia, kemudian dengan tangan yang bergetar dia benar-benar menembak. Semua orang yang terkejut dan buru-buru menatap ke arah Jensen. Dia telah ditembak pada jarak yang begitu dekat, mau sebagus apapun seni bela dirinya mungkinkah bisa menghindari peluru? Adapun tinju. Tapi siapa yang pernah melihat peluru pecahannya dengan kepalan tangan saja? Tapi saat berikutnya, semua orang langsung menunjukkan ekspresi ketakutan seperti telah melihat hantu. Hanya melihat Jensen dengan satu tangan di sakunya dan satu tangan dijulurkan ke depan, begitu telapak tangannya perlahan terbuka sebuah peluru langsung jatuh ke tanah. Peluru tidak lagi menjadi ancaman bagiku. Suara mengeluh perlahan keluar dalam sekejap langsung mengejutkan semua penonton. Para bos besar yang tadinya masih memiliki secercah harapan di hati mereka, sekarang benar-benar merasa putus asa. Mereka merasa seperti sedang menonton film blockbuster kungfu. Energi sejati. Energi sejati dalam tubuh, dia adalah master tingkat Chuan menengah dan juga master energi sejati. Satu demi satu kata Master Raymond ucapkan. Kamu, sebenarnya orang atau hantu? Ezra yang ketakutan langsung terduduk lemas di lantai, wajahnya pucat pasi bagaikan kertas. Kak Ezra, cepat kabur. Di tengah waktu ini tiba-tiba Rambo yang mengancam Tuan Hugo langsung berteriak, bergegas masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian keluar sambil membawa sebuah bazooka. Ini adalah peluncur roket RPG-2 dengan kaliber 40 mm. Ini adalah senjata yang Ezra beli dengan harga tinggi dari luar negeri, karena belum ada kesempatan untuk digunakan jadi Ezra telah lama melupakannya. Namun Rambo selalu ingat, karena Rambolah orang yang ditugaskan untuk bertanggung jawab menjaga peluncur roket ini. Ledakan dia. Ezra tercengang sejenak kemudian muncullah ekspresi yang menyiratkan keinginan kuat untuk bertahan hidup di wajahnya. Ezra, kamu sudah gila. Semua bos besar yang ada di sini juga takut pada kematian, jika mereka menembak di sini, lantas apakah mereka masih bisa hidup? Bom. Mana mungkin Rambo memedulikan semua itu. Tak lama kemudian, peluncur roket segera berguncang dan sebuah bom diledakkan. Suara yang memekakan telinga membuat semua orang yang hadir tuli sementara. Tuan Jensen. Panah beserta yang lainnya langsung berteriak keras, mereka tidak menyangka kalau Ezra memiliki senjata berat. Kamu mencari kematian. Seketika raut wajah Jensen berubah secara dramatis, tapi kali ini tidak begitu peduli. Tiba-tiba dia menginjak meja dan kursi di depannya.
Seluruh meja dan kursi pun langsung naik menjadi seperti perisai depannya, kemudian Jensen mengeluarkan Profound Key untuk menutupi permukaan meja, membentuk lapisan cahaya. Sebelumnya Profound Key-nya masih lemah dan belum bisa melakukan hal ini sama sekali. Tetapi sekarang, teknik kaisar manusianya telah mencapai tingkat ketiga, dan ada perisai Profound Key yang dia gunakan untuk melindungi tubuh. Boom! Semburan api bercampur dengan peluru yang menghantam meja. Seketika langsung meledak dan menembus dinding Menshan, membawa Jensen terpental sangat jauh, kemudian langsung meledak di lantai. Entah menelan berapa banyak korban yang terlibat dalam ledakan itu. Episode 294. Bas-bas. Orang-orang yang berada di Menshan tidak bisa mendengar suara apapun. Kedua telinga mereka berdenging, dengan susah payah bangkit. Setelah perlahan-lahan pulih kembali di detik pertama mereka langsung teringat dengan Jensen, lalu mereka semua langsung melihat keluar rumah. Hanya melihat halaman rumput di luar rumah telah dipenuhi dengan asap tebal dan semburan api yang membumbung ke langit. Namun beberapa menit kemudian, sebuah bayangan seseorang perlahan berjalan kembali. Siapa lagi kalau bukan Jensen? Peluncur roket yang bisa meledakkan mobil bahkan tidak membunuhnya. Mungkinkah dia adalah dewa yang turun ke bumi? Apakah kita sedang berada di dalam pembuatan film? Semua bos besar tercengang ketakutan. Tuan Hugo yang telah berumur hampir dibuat pingsan karena benturan tiba-tiba dari senjata itu. Akan tetapi dalam keadaan yang linglung dia masih bisa melihat sesosok tubuh datang perlahan. Hal ini membuatnya terdiam membisu untuk waktu yang lama. Kekuatan yang hebat, apakah ini pelindung tubuh Ki dalam legenda itu? Aku tidak menyangka kalau aku dapat melihat keajaiban seperti ini di dalam hidupku. Master Raymond hampir berlutut, matanya penuh dengan kekaguman. Ezra, apakah kamu memiliki metode lain? Jensen perlahan masuk ke dalam Menshan sambil memegang sebuah papan di tangan kirinya. Ini adalah bagian atas meja yang rusak. Kemudian sejumlah besar darah menetes dari lengannya, dengan kekuatannya, mana mungkin dia bisa memblokir senjata berat seperti itu. Jelas, dia akan terluka, tetapi bahkan jika dia terluka, itu tetap tidak memengaruhi pandangan orang tentang dirinya. Sekarang Jensen telah berada di puncak tertinggi di hati mereka, dia bagaikan sosok yang agung dan kuat. Kenapa kamu tidak mati? Ezra gemetar ketakutan, kali ini dia benar-benar sangat menyesal dan ketakutan. Lippo Mayora tidak bisa menghentikan Jensen, Tuan Hugo tidak bisa menghentikan Jensen, pistol tidak bisa menghentikan Jensen, bahkan peluncur roket pun juga tidak bisa. Jensen ini ingin membunuhnya lantas siapa di dunia ini yang bisa menyelamatkan? Pof! Pada saat ini, Jensen melambaikan tangan kanannya dan mulai menembakkan beberapa jarum perak lalu mendarat di tubuh Rambo. Rambo pun langsung jatuh terlentang, benar-benar mati. Kemudian, Jensen mempercepat langkahnya dan muncul di depan Ezra. Dalam sekejap sejumlah besar jarum perak muncul di tangan kanannya dan dengan cepat langsung menusuk Ezra. Di kota Asmenia, aku telah memberikanmu satu kesempatan, seharusnya kamu pergi dengan patuh tetapi kamu malah berani ingin membunuh istriku, tahukah kamu siapa yang kamu singgung? Jensen langsung berbalik dan pergi. Aku salah. Akhirnya Ezra tahu siapa yang telah dirinya singgung. Dia adalah seorang ahli seni bela diri yang tak terkalahkan. Sayangnya dia telah menganggap ahli bela diri ini sebagai seorang dokter kecil. Kemudian, Ezra langsung merasakan sakit yang parah di tulangnya, seolah ada banyak semut yang telah menggigitnya. Bawah kulitnya juga terasa sakit seperti ada pisau yang sedang mengirisnya. Ezra pun mulai meringkuk bagai udang dengan ingus dan air liur yang terus-menerus mengalir keluar, serta terus menangis seperti suara seekor katak. Pikirannya terus meraung, dia tidak menyangka kalau dirinya akan mati dengan sangat menyedihkan. Dia juga termasuk senior dalam grup Lippo Mayora. Banyak pasang surut kehidupan yang telah dia alami, Elena memang tidak bisa membunuhnya, tetapi dia tidak menyangka kalau suami pengecut Elena dapat membunuhnya dengan sangat cepat, semudah membunuh seekor anjing. Taruh dia di kamar. Melihat penampakan ini, Tuan Hugo buru-buru mengeluarkan minuman ringan, seseorang segera mengunci Ezra ke dalam kamar. Semua orang tahu bahwa Jensen ini pasti telah melakukan sesuatu. Oleh karena itu Ezra dapat mengalami situasi yang tragis ini, sepertinya kutukan ini lebih buruk daripada kematian. Namun realitanya memang seperti ini. Jensen bukan hanya membunuh Ezra, juga menggunakan akupuntur untuk membuat Ezra menderita penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum dia meninggal.
Tuan Jensen, Lipo Mayora memohon ampun kepadamu. Tuan Hugo tiba-tiba membungkuk pada Jensen. Tuan Jensen, aku harap kamu ingin berbesar hati dan memaafkan Lipo Mayora. Semua bos besar yang masih tidak berani menerima keadaan, satu persatu menundukkan kepalanya. Grup Lipo Mayora adalah kehidupan mereka. Mereka telah ikut dalam ratusan pertempuran dan telah melewati banyak pengalaman saat krisis menghancurkan grup, tetapi mereka selamat dari semua itu. Dan sekarang mereka semua tunduk pada seorang pemuda dan telah berbuat cukup banyak untuk tunduk pada aturan dunia seni bela diri. Jika grup lain ada di sini, mereka semua pasti akan terkejut. Yang lebih mengejutkan mereka lagi adalah Jensen hanya menatap mereka sekilas, lalu langsung berbalik untuk pergi. Tuan Jensen. Mereka semua akhirnya menghela napas lega saat mengetahui Jensen terlalu malas untuk memedulikan mereka. Mereka pun terduduk di lantai dan keringat dingin pun bercucuran sampai Jensen menghilang di kejauhan sana. Jensen dari kota Asmenia begitu mengerikan, dia sampai begitu marah hanya demi seorang wanita. Diam dia Tuan Hugo memutuskan bahwa tidak peduli bagaimana bisnis dijalankan, mereka tidak boleh melakukan bisnis di kota Asmenia. Sedangkan, pria kekar yang berada di kejauhan sana merasa campur aduk, terkejut tapi takut juga. Saking takutnya sampai tidak akan pernah bisa melupakan adegan ini seumur hidupnya. Di sisi lain, kapal pesiar mulai bergerak menuju laut lepas. Di kapal pesiar, Jensen duduk di atas bangku dengan panah yang membalut lukanya. Hanya melihat bahu Jensen terbakar dan robek meninggalkan bekas luka yang panjang, hal ini terjadi karena Provoon Ki-nya bisa melindunginya dengan baik. Sementara Johnny dan Liam berdiri dengan teratur dengan wajah penuh dengan kepanikan, mereka semua adalah seorang praktisi seni bela diri. Mereka yakin kalau mereka ini telah mendengar tentang seni bela diri dari semua faksi, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang dapat memblokir roket. Seni bela diri Tuan Jensen seperti yang ditulis di novel bela diri. Setelah sekian lama, Liam akhirnya menyeletuk penuh kagum meskipun itu adalah peluncur roket RPG-2 kuno. Tetapi senjata berat seperti itu berhasil dihentikan, tapi tetap berakibat fatal bagi daging dan darah. Aku telah belajar seni bela diri di Shaolin, sudah pernah melihat para senior berlatih perisai lonceng emas, tapi mana mungkin mereka bisa sehebat ini. Wajah Johnny penuh dengan kekaguman. Kalian terlalu banyak bicara tentang aku, sebenarnya itu hanya energi Ki yang melindungi tubuhku saja. Jensen menyela ucapan mereka dengan senyuman, selain itu, aku bukan ahli. Kalau ahli, aku tidak akan terluka seperti ini. Sebenarnya sebelumnya dia juga sudah percaya diri, dia kira teknik kaisar manusianya dapat melindungi tubuhnya, juga mengira bahwa tidak ada seorang pun di grup Lipo Mayora yang dapat menyakitinya. Alhasil dia tidak menyangka kalau Ezra benar-benar memiliki senjata berat ini, juga membuat Jensen diam mengandalkan keberuntungannya saja. Jika bukan di saat kritis, Jensen menggunakan meja untuk menghalangi, ditambah peluncur roket Ezra yang telah dia eliminasi, mungkin apakah dia masih hidup saat ini adalah sebuah pertanyaan. Sepertinya lain kali dia harus lebih berhati-hati. Tuan Jensen, lukamu sangat dalam, sepertinya butuh waktu yang lama untuk sembuh, ujar pembunuh panah. Tidak masalah. Jensen adalah seorang dokter jadi dia tahu betul bagaimana menangani luka. Panah mengangguk. Kemudian melihat mata Jensen penuh dengan harapan, tiba-tiba dia berkata, orang yang telah mengusik Elena, Ezra telah berhasil diselesaikan, sisanya tinggal istri Ervan, bukankah lebih baik kita habisi sekalian? Jensen tertegun sejenak, kita bahas di rumah saja nanti. Setelah kembali ke kota Asmenia, Jensen tidak segera pulang melainkan tetap tinggal di villa selama sehari. Sayangnya, cedera di bahu kirinya telah tertusuk dalam oleh pecahan cangkang roket itu. Oleh karena itu butuh waktu yang sangat lama untuk pulih. Hal ini membuat Jensen diam menghela napas. Kalau tahu akan begini, dia akan membawa beberapa obat emasnya untuk memulihkan diri. Keesokan paginya, Jensen menelepon Elena, perlu diketahui bahwa Elena tengah memulihkan diri di rumah. Namun, nada suara Elena terdengar sangat kesal. Sepertinya Jensen yang menghilang seharian membuat Elena kesal. Jensen juga dapat memahami ini. Elena baru saja mengalami masalah dan sangat membutuhkan Jensen untuk menemaninya, tetapi Jensen malah tidak ada. Elena, maafkan aku. Pada awalnya Jensen ingin kembali ke Aula Singlin untuk mengambil beberapa obat emas, tetapi dia tidak memperdulikan semua ini dan segera pulang.
Dia juga diam-diam merasa tidak berdaya, jika bukan demi meredakan masalah di masa yang akan datang, lantas untuk apa dia meninggalkan kota Asmenia semalaman? Tak lama kemudian Jensen memarkir mobilnya, begitu sampai kembali di rumah dia membuka pintu dan menemukan semua anggota keluarganya ada di sana. Kak Jensen, kakak sudah pulang. Hari ini Diana libur, oleh karena itu dia juga ada di sini menemani keluarganya. Sepertinya dia juga tahu kalau Elena mengalami kecelakaan, oleh karena itu hari ini dia sangat patuh. Diam-diam Jensen mengerutkan keningnya. Dia telah menebak, seperti yang Elisa katakan, mulut besar itu sepertinya harus ditegur saat ada waktu nanti. Episode 295. Jensen takut masalah ini diketahui oleh kedua orang tua Elena, dan menyebabkan kepanikan yang tidak perlu, tapi begitu Jensen mengamatinya, dia menemukan tampaknya kedua orang tua Elena sama sekali tidak tahu kalau sesuatu telah terjadi pada Elena. Sebaliknya, Elena dengan wajah yang suram dan tangan melingkar ke dada memperlihatkan dirinya sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Oh Jensen, kamu sudah pulang. Aku baru saja membicarakan perihal membeli gedung perkantoran untuk manajemen pabrik dengan Elena. Ayah Elena menyesap tehnya sambil tersenyum ramah kepada Jensen. Ternyata mereka sekeluarga sedang mendiskusikan tentang di mana tempat yang bagus untuk membeli gedung perkantoran. Bagaimanapun, untung dari pabrik pembuatan baja saat ini sangat bagus dan perlahan tumbuh. Oleh karena itu, Zachary ingin membeli gedung perkantoran yang lebih mewah untuk manajemen pabriknya. Berbisnis juga harus memperhatikan gaya baru, dengan itu orang lain akan mengira kamu ini berkantong tebal. Oleh karena itu gedung perkantoran ini juga sangat diperlukan. Oh, apakah ayah sudah mendapatkan tempat yang bagus? Seru Jensen sambil terkekeh sedikit, dia memiliki 2 real estate, satu berada di Mall Emerald yang letaknya di komersial alun-alun, yang lainnya adalah toko di Jalan Utara, tapi keduanya tidak cocok untuk dijadikan gedung perkantoran. Oh iya, Kak Markus sekarang menjalankan Western Union, seharusnya dia memiliki gedung perkantoran yang bagus di kota Asmenia. Kita langsung beli dari dia saja. Sebenarnya Elena memiliki seorang teman dari PT Glory, dia memperkenalkan satu set gedung perkantoran kepada Elena, harganya tidak mahal hanya 5 juta yuan. Jika kita bisa mempertimbangkan pinjaman, seharusnya kita bisa membelinya, jawab Zachary sambil terkekeh. Jensen melirik Elena dengan kaget. Dia tidak menyangka kalau Elena memiliki beberapa koneksi. Elena tidak menggubrisnya, dia masih sangat marah. Jensen tersenyum canggung, tiba-tiba mengerutkan kening, PT Glory? Iya, salah satu dari 4 raksasa teratas di kota Asmenia, ujar Zachary sambil mengangguk. Tidak baik berbisnis dengan mereka. Jensen menggelengkan kepalanya, PT Glory telah meninggalkan kesan yang buruk kepadanya, misalnya persaingan antara Western Union dan Kak Markus, kemudian saat di restoran yang membantu pengacara Bernard yang diperkerjakan oleh Ezra, dia selalu merasa bahwa PT Glory ini bukanlah bisnis yang baik. Jensen, apa maksudmu? Orang itu adalah orang yang aku perkenalkan tapi kamu malah bilang tidak baik. Apakah kamu sedang memukul wajahku? Ucap Elena dengan memaki. Elena, perhatikan ucapanmu. Zachary terkejut dengan Elena yang tiba-tiba marah. Meskipun putrinya memang keras kepala dan impulsif, tetapi dia tidak pemarah, kenapa hari ini bisa meledak-ledak? Jensen tahu kenapa Elena marah, dia hanya tertawa kecil. Elena, jangan salah paham. Aku hanya berpikir jika ingin berbisnis dengan PT Glory, kita harus lebih berhati-hati, apakah kamu masih ingat dengan pengacara Bernard yang duduk di sebelah Ezra? Jika bukan karena pengacara itu, mungkin kita tidak akan terlalu pasif hari itu. Pengacara Bernard adalah pengacara Bernard, PT Gloria PT Glory, 2 hal yang berbeda. Jawab Elena bersenandung dingin. Iya, begini saja besok aku akan menemani ayah untuk melihat-lihat. Jensen terpaksa harus mengikuti Elena. Elena juga mengabaikan Jensen, lalu kembali ke kamarnya sendirian. Jensen buru-buru menyapa orang tuanya, lalu langsung ikut kembali ke kamar, untuk membujuk istrinya. Diam-diam Jensen menghela napas, tidak heran banyak orang mengatakan, bahwa orang yang berdiri di luar tembok akan iri pada orang di dalam tembok, tetapi orang yang berdiri di dalam tembok sebenarnya iri pada orang di luar tembok. Setelah menikah, banyak hal dalam hidup yang penuh dengan ketidakberdayaan.
Namun demi Elena, Jensen bergegas pergi ke Pulau Hong Kong dalam semalam, kemudian berperang melawan Ezra dari grup Lippo Mayora, dan kembali dalam keadaan terluka. Tapi alhasil, belum sempat meminum seteguk air, istrinya malah punya pemikiran lain, menjadi seorang pria itu memang sangat sulit. Pasangan ini bertengkar lagi. Ayah Elena beserta yang lainnya menggelengkan kepala. Emosi kakak yang meledak-ledak seperti itu juga harus diubah. Diana menunjuk ke arah kamar Jensen dan Elena. Setelah memasuki kamar, Jensen melihat Elena yang geram sedang duduk di tempat tidur. Lalu Elena bertanya, "Kemana saja kamu 2 hari ini? Malam hari kamu juga tidak tidur di sini, memberi kabar juga tidak. Apakah ada suami yang seperti ini?" Tidak heran jika Elena marah, dia baru saja mengalami serangan itu dan sekarang dia dalam suasana hati yang rapuh. Tapi yang dia dapat begitu keluar dari rumah sakit, suaminya tidak datang menjemputnya dan suaminya juga tidak ada ketika dia sampai di rumah. Ini membuatnya merasa bahwa Jensen sama sekali tidak peduli kepadanya. Kebetulan ada pasien dan situasinya sangat mendesak, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jensen tersenyum kecut. Kalau begitu seharusnya kamu meneleponku dong, selain itu aku juga pasien, tetapi kamu malah tidak mengkhawatirkanku. Siapa bilang, aku memikirkanmu sepanjang waktu? Melihat Jensen yang tampak tidak berdaya, kemarahan Elena juga mereda setengah, sebenarnya dia hanya merajuk drama saja, tidak benar-benar marah. Bagaimanapun, penampilan Jensen saat dirinya diserang, akan selalu diingat dalam hatinya. Melihat amarah Elena kian mereda, Jensen ragu-ragu berkata, "Elena, apabila suatu hari nanti aku melanggar hukum, akankah kamu menangkapku?" "Tentu saja." Elena memberikan tatapan yang sengit pada Jensen. "Jensen, dari awal aku sudah pernah bilang kepadamu, jangan melakukan hal yang melanggar hukum, aku tidak ingin menangkapmu secara pribadi." Jensen pun seketika terhenyak, awalnya dia berpikir bahwa tidak ada yang disembunyikan antara suami dan istri, dan tidak perlu terlalu rendah hati. Namun, jika dia mengatakan bahwa dia telah membunuh Ezra, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Elena yang impulsif ini. Selain itu dengan identitas Elena sepertinya memungkinkan Jensen ditangkap olehnya. Biro telah mengetahui tentang serangan itu. Orang pertama yang mengambil tindakan adalah Ezra dari perusahaan Lippo Mayora. Orang ini sekarang telah melarikan diri kembali ke Pulau Hong Kong. Tampaknya dia memiliki latar belakang yang kuat di Pulau Hong Kong, untuk sementara ini kita tidak bisa menyentuhnya. Tapi jika dia memiliki kemampuan untuk kembali ke kota Asmenia, saat itu kita akan memberinya pelajaran, seru Elena menambahkan, sayang sekali semua yang dia katakan ini sudah Jensen ketahui sejak lama. Kedua, Elena berhenti sejenak dan ragu-ragu. Yang kedua adalah istri Ervan, tetapi aku telah menjadi perantara dan memohon untuk Ervan, penatua Jack sendiri yang menyuruhku menangani masalah ini. Jensen terbelalak sejenak, lantas bagaimana kamu menghadapinya? Mau bagaimana lagi? Elena menghela napas, Ervan meneleponku, dia bilang saat itu dia mendadak impulsif. Dia berharap dengan status teman kuliahnya, aku bisa memaafkannya. Apalagi istrinya mengidap kanker dan waktu hidupnya hampir habis, jadi aku akan melupakannya saja. Melupakan saja. Tiba-tiba Jensen berdiri dengan wajah yang sangat marah. Apakah Ervan itu juga meminta ampun kepadamu dan meminta penatua Jack untuk melepaskannya? Iya. Elena mengangguk, dia sedikit tidak puas dengan reaksi Jensen. Dari awal, Ervan menyerang penatua Jack hanya karena kesalahpahaman saja. Dia datang untuk menghajarmu, selain itu masalah ini juga berhubungan denganku. Jika bukan karena aku, dia pasti tidak akan begitu impulsif. Toh dia juga sudah meminta maaf kepadaku di telepon, dia bilang ini adalah yang pertama kalinya dia melakukan ini, dia bilang karena didorong emosi. Pertama kali? Jensen mondar-mandir dengan marah. Orang macam apa Ervan ini, dia tahu lebih baik dari siapapun. Ini bukan yang pertama kalinya. Universitas Kota Asmenia, Aula Singlin dan Downing Internasional telah menjadi sasarannya beberapa kali. Semua itu ditanggung oleh Jensen sendiri, oleh karena itu Elena tidak tahu apa-apa. Jensen, kenapa kamu marah? Aku lihat hari ini kamu agak berbeda. Saat aku menyuruh temanku mencarikan gedung perkantoran untuk ayah kamu bilang PT Glory tidak baik, kemudian saat aku bilang aku ingin melepaskan Ervan dan istrinya kamu malah keberatan. Apakah kamu ingin bertengkar?
Melihat Jensen yang emosi, temperamen Elena juga meledak-ledak. Kamu. Mata Jensen memerah karena marah. Kamu bilang Ervan memukul kepada penatua Jack adalah kesalahpahaman dan dia datang untuk menghajarku. Apakah kamu ada menanyakan pendapatku? Jika bukan karena keahlianku, aku sudah dibunuh oleh Ervan. Selain itu apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang melawan hukum, tetapi kamu malah memaafkannya. Tapi kalau aku yang melakukan sesuatu yang melawan hukum, kamu malah akan menangkapku. Aku tidak menyangka kita sudah lama menikah, tapi masih saja ada orang lain di hatimu. Episode 296. Jensen. Elena tiba-tiba berdiri, Ervan bilang dia hanya mau menakutimu saja. Dia sama sekali tidak bermaksud menyentuhmu. Kamunya saja yang terlalu sensitif. Meskipun Ervan impulsif, dia bukan orang jahat. Alasan utama dia mengincarmu adalah karena aku dan dia pernah berpacaran di masa kuliah dulu, dan dia belum bisa melupakan itu. Mengenai permasalahan aku menangkapmu, adalah karena kamu anggota keluargaku, aku tidak bisa begitu egois. Seluruh tubuh Jensen bergetar karena merasa marah, kemudian berkata, Elena, apakah kamu masih belum bisa melupakannya? Jika memang belum bisa melupakannya, ayo kita pergi saja ke Biro Urusan Sipil sekarang. Aku akan membantumu. Jensen, kamu sungguh tidak masuk akal. Elena bergemetar karena merasa marah. Baginya, perceraian adalah hal yang tabu dalam hidupnya. Dia mendekati Jensen, lalu mendorongnya dengan perasaan marah dan berkata, kalau kamu berani, katakan sekali lagi. Bahu kiri Jensen didorong, membuat lukanya yang baru sembuh terbuka lagi, tapi dia tidak menyadarinya. Elena, kamu selalu merasa paling benar. Kamu hanya melihatnya dari luar saja dan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dengan melepaskan Ervan, kamu tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya. Dan lagi, siapa yang akan mengurusnya? Kamu merasa kasihan pada Ervan, tetapi kamu justru tidak pernah memikirkan suamimu. Dan yang lebih penting lagi, kamu melakukan apapun sesuai kehendakmu saja. Kamu tidak pernah meminta nasihat apapun dariku. Kamu sungguh keterlaluan. Jensen, itu memang kepribadianku. Ini juga bukan pertama kalinya kamu mengenalku kan? Oh, aku tahu, kamu suka yang lembut dan perhatian, kan? Ya sudah. Pergi saja sana ke Kak Natasha, MU itu, aku akan membantumu. Elena sesak napas dan ingin berteriak minta cerai, tapi tiba-tiba dia melihat darah yang merembes di bahu kiri Jensen. Wajahnya seketika berubah, Jensen, kamu terluka? Ini bukan urusanmu. Jensen mendorongnya dan pergi dengan marah. Jensen. Melihat Jensen yang berkata dan langsung pergi begitu saja, Elena langsung tercekat. Lari dari rumah setelah bertengkar, itu bukan cara yang benar untuk menyelesaikan masalah. Apakah dia masih pantas disebut sebagai seorang pria? Jensen, kenapa kalian bertengkar lagi? Ah, ada apa dengan bahumu? Ada banyak darah. Apakah Elena memukulmu? Setelah Jensen turun, Zachary dan yang lainnya sudah berdiri di sana dengan wajah cemas. Ibu, ayah, aku akan keluar sebentar. Jensen juga tidak memberikan penjelasan. Elena, keluar kamu. Melihat Jensen pergi dengan ekspresi tertekan, Zachary memarahinya, apa yang kalian perdebatkan lagi? Mengapa ada darah di bahu Jensen? Apakah kalian berkelahi? Ayah, Elena bukan orang seperti itu. Ibu Elena mengenal temperamen Elena. Ayah, biarkan saja. Elena melangkah keluar sambil menjawabnya, kemudian kembali masuk ke kamar dan duduk di kasurnya, dengan perasaan yang masih kesal. Dia tidak mengerti mengapa Jensen bereaksi berlebihan. Alasan utama dia membantu Ervan adalah karena kasihan melihat istri Ervan, jadi dia ingin Ervan menemani istrinya sepanjang sisa hidupnya. Selain itu, Ervan memberi pelajaran kepada Jensen karena impulsif sejenak saja, dan yang terpenting Jensen baik-baik saja. Dia paling benci dicurigai oleh orang lain, apalagi Jensen curiga bahwa dia masih tidak bisa melupakan Ervan. Kak, aku membencimu. Saat ini, Diana berdiri di depan pintu. Ketika kamu terluka, kakak ipar lebih khawatir daripada siapapun. Saat orang cemas dan kakak ipar terluka, kamu malah tidak mempedulikannya dan hanya memikirkan tentang dirimu sendiri. Kamu sungguh egois. Setelah mengatakannya, Diana pergi dengan marah. Diana tahu bahwa keahlian Jensen sangat hebat, biasanya dia tidak mungkin terluka.
Cederanya ini pasti disebabkan oleh sebuah masalah serius. Elena berdiri di sana dengan perasaan campur aduk. Dia tadi memang gegabah, hanya memikirkan dirinya sendiri, dan sama sekali lupa bertanya ke Jensen mengapa dia terluka. Dia buru-buru menelepon, tapi telepon Jensen tidak aktif. Dia merasa sangat kesal sampai membanting teleponnya. Setelah Jensen meninggalkan rumah, dia berjalan-jalan semaunya. Luka di bahunya semakin melebar. Sebagian besar kaos putihnya diwarnai warna merah, membuat orang yang lewat terus menatapnya. Tapi Jensen seperti tidak menyadarinya, suasana hatinya sedang sangat buruk. Dia selama ini diam-diam melindungi Elena di sisinya, menjaganya dan menyingkirkan segala jenis rintangan untuknya. Namun, Elena justru tidak menghargainya, bahkan membantu musuhnya. Sebenarnya dia tidak peduli karena musuhnya itu adalah orang lain, tetapi yang terpenting adalah dia pernah memiliki hubungan dengan Ervan. Jensen? Saat ini, sebuah mobil berhenti di pinggir jalan dengan jendela yang perlahan dibuka. Itu adalah Natasha. Kamu kenapa? Melihat keadaan Jensen seperti itu, wajah Natasha terlihat terkejut hingga memucat. Dia langsung membantu Jensen naik ke mobil, kemudian menuju kediamanannya. Tak lama kemudian, di ruang tamu Natasha, dia mengobati Jensen dengan berhati-hati. Namun, melihat luka di bahu Jensen, dia tiba-tiba merasa sangat sakit hati. Jensen, kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit? Tidak perlu. Jensen menggelengkan kepalanya. Sakit tidak. Aku akan menjahitnya untukmu. Jika merasa sakit, langsung katakan saja. Tidak sakit, hanya sedikit lelah. Jensen tersenyum sembari berkata. Natasha tertegun sejenak dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menjahit luka Jensen, lalu membalutnya dengan obat dan bertanya, apakah kamu bertengkar dengan Elena? Aduh, kalian baru menikah lebih dari setahun, kan? Dari dua orang yang asing, kemudian tiba-tiba menjadi pasangan yang selalu bertemu siang dan malam. Tidak dapat dipungkiri jika terjadi pertengkaran. Bagaimanapun, setiap pasangan yang baru menikah akan melewati masanya. Melewati masanya? Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Natasha mengangguk, Elena tidak sabar dan keras kepala, tetapi dia sebenarnya orang yang sangat baik. Dia memiliki rasa tanggung jawab dan baik hati. Tidak seperti gadis yang rakus akan kesombongan di masyarakat lainnya, kamu harus melihat kelebihannya lagi, perlahan-lahan kamu pasti akan menerimanya. Orang-orang selalu berkata tahun pertama adalah masa pertahanan, 3 tahun pertama adalah masa penuh rasa sakit, 7 tahun pertama penuh dengan godaan, 10 tahun akan membentuk perjanjian. Alasan mengapa banyak orang tidak mencapai tahun ke-10 adalah karena mereka tidak melewati masanya dengan baik dan tidak mengenal karakter satu sama lainnya. Jensen mengangguk, terima kasih, Kak Natasha, aku mengerti sekarang. Istirahat di sini saja malam ini. Kalian berdua harus saling memberi waktu terhadap sesama untuk menenangkan diri. Setelah itu, carilah kesempatan untuk meminta maaf, dan semuanya akan baik-baik saja. Natasha tertawa, lalu pergi memasak untuk Jensen. Setelah Jensen selesai makan, dia beristirahat lebih awal karena kelelahan. Natasha diam-diam menyelimuti Jensen. Dia tahu bahwa pria terkadang bisa merasa sangat lelah. Setelah sibuk menjaga semuanya, kadang-kadang mereka merasa bahwa orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak bisa diandalkan, sebaliknya mereka yang mengandalkannya. Keesokan paginya, Jensen dibangunkan oleh suara dering telepon, ternyata itu adalah telepon dari Zachary. Ayah, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Kemarin dia sudah berjanji untuk pergi melihat gedung perkantoran bersama Zachary. Jadi, Jensen pun hanya mencuci wajah dan buru-buru pergi menemui Zachary. Zachary memang menyuruh sopirnya untuk menjemput Jensen namun, karena Jensen takut kejadiannya dengan Natasha ini akan menimbulkan salah paham, jadi dia pindah ke tempat pertemuan lainnya. Jensen, di sini. Tidak lama kemudian, di pinggir jalan terparkir sebuah mobil Mercedes-Benz E-Class. Zachary melambai ke arah Jensen, kemudian Jensen naik ke dalam mobil. Mobil melaju ke Asmenia daerah timur. Jensen, Elena memang emosional, sangat mudah terprovokasi, jangan diambil hati ya. Zachary berkata kepada Jensen, sudah sarapan belum? Aku membawakanmu roti dan susu. Terima kasih, ya. Setelah menerima sarapan dari Zachary, Jensen memakannya dan langsung berkata, Ayah, jangan khawatir,
Aku juga tidak akan memperhitungkannya. 297. Elena ini sejak kecil memang ceroboh, kadang-kadang hanya bertindak semaunya sendiri. Dia belum tahu kebaikanmu, tetapi seiring waktu berlalu, dia akan mengerti. Zachary tersenyum. Jensen diam-diam merasa tersentuh. Tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa ayah Elena bisa memahami dirinya lebih baik daripada Elena sendiri. Namun, dengan temperamen keras kepala Elena itu, bahkan jika dia tahu bahwa dia salah, dia tidak akan mungkin berinisiatif untuk meminta maaf. Mungkin kini hanya tergantung kepada Jensen. Teringat akan hal ini, Jensen juga diam-diam tidak berdaya. Baru saja kemarin bertengkar dengannya, tetapi hari ini sudah harus membujuknya. Dia juga tidak tahu bagaimana cara membujuknya. Lupakan sajalah, bicarakan nanti setelah semuanya merasa lebih tenang. Tak lama kemudian, mereka tiba di tujuan. Ini adalah gedung perkantoran yang baru dibangun di pinggiran Asmenia. Hanya dalam waktu 5 tahun saja, lantai pertama dan kedua sudah disewa sebagai pusat perbelanjaan, sedangkan lantai 4, 5 dan 6-nya bisa digunakan untuk kantor. Ini adalah bangunan yang bagus. Harganya hanya 5 juta yuan. Jika kita bernegosiasi, mungkin masih bisa turun lagi. Setelah Zachary turun dari mobil, dia melihat ke sekeliling gedung perkantoran dan merasa sangat puas. Tampilan gedung perkantoran ini masih baru, fasilitasnya di sekitarnya juga lengkap, bahkan dekat dengan laut. Meskipun saat ini belum banyak orang, tetapi berprospek untuk investasi, dan yang terpenting adalah harganya yang murah. Dengan 5 juta yuan, jika di ruas jalan perkotaan, seharusnya hanya bisa membeli rumah seluas 100 meteran persegi. Jensen, bagaimana menurutmu? Zachary bertanya lagi pada Jensen. Jensen sedikit mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Pak Zachary sudah kemari. Kemudian, seorang pria paruh baya berusia 30 tahunan, berperawakan gemuk, dan mengenakan setelan jas yang berasal dari PT. Glory berlari menghampiri, dia yang bertanggung jawab atas transaksi ini. Pak Zachary, bagaimana? Bangunan ini murah, bukan, hanya 5 juta yuan. Belasan orang sudah datang untuk menanyakannya melalui informasi yang disebarkan oleh perantara kemarin. Jika bukan karena PT Glory yang memiliki arah investasi baru dan sedang melakukan pengumpulan dana, kita tidak akan mungkin menjual properti Glory seperti ini, pria paruh baya itu tertawa. Ini benar-benar sangat bagus. Zachary mengangguk, bisakah harganya turun sedikit? Sungguh, sudah pas. Kemarin, seorang pemilik dermaga berani mengajukan 6 juta yuan. Kamu lihat, tempat ini dekat dengan laut dan akan dibangun perumahan dengan pemandangan laut di dekatnya. Nantinya, ketika lokasinya sudah berkembang, harga propertinya pasti juga akan naik. Selain itu, lantai pertama dan kedua sudah disewakan. Biaya sewa tiap tahunnya juga tidak sedikit, jadi tidak bisa lebih murah lagi. Pria paruh baya itu tertawa, apalagi, Pak Zachary dikenalkan melalui putrimu. Ini sudah harga teman yang sangat murah. Oh, begitu. Zachary langsung melihat ke arah Jensen. Ayah, ayo masuk ke dalam dan lihat-lihat dulu. Jensen menyarankan. Dia siapa? Pria paruh baya itu memandang Jensen dengan rasa penasaran. Menantu laki-lakiku, Jensen. Oh, ternyata Pak Jensen, saya Andi. Manajer Andi. Jensen menyapa pria paruh baya itu. Namun, panggilan Jensen membuat Andi sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, dia adalah direktur manajer Glory Real Estate. Dia tidak suka orang lain memanggilnya manajer, lebih suka orang lain memanggilnya direktur Andi. Dia memandang Jensen dari atas sampai bawah, melihatnya yang mengenakan pakaian biasa, dia menduga bahwa Jensen tidak berpengalaman. Silakan. Andi mempersilakan Zachary untuk masuk. Orang di dalam gedung tidak terlalu ramai. Pusat perbelanjaan hanya dikunjungi puluhan pengunjung, bisnisnya juga relatif lemah. Nenek, cepat beli sayurnya. Nenek sudah berjanji pada Ella untuk membawa Ella ke taman anak-anak untuk bermain setelah ini. Seorang gadis berusia 6 tahun sedang berlarian di supermarket. Ella, jangan lari-lari. Nenek tidak bisa mengejarmu. Wanita tua yang mengikutinya dari belakang tersenyum dengan ramah. Baik, nenek sudah berjanji, maka nenek pasti akan mengajak Ella ke sana. Suara mereka berdua tidak keras, tetapi karena tidak banyak orang di pusat perbelanjaan membuat suara mereka terdengar dengan jelas.
Jensen memandang wanita tua itu, menghela napas, kemudian mengikuti Zachary ke lantai 3. Setelah sekian lama, akhirnya mereka sudah melihat gedung secara keseluruhan. Harus diakui, gedung ini benar-benar masih baru. Fasilitas gedung ini juga sangat lengkap, mulai dari alat pemadam kebakaran hingga elevator, dan pola ruangannya juga sangat bagus. Jensen berkata dengan tiba-tiba, "Menir Andi, bisakah kamu membawaku ke ruang bawah tanah?" "Ruang bawah tanah?" Andi semakin kesal dengan Jensen. Bocah ini tidak pantas memanggilnya Menir Andi. Dia menahan amarahnya, hanya bisa membawa Zachary ke ruang bawah tanah untuk melihat-lihat. "Jensen, apakah ada yang salah?" Zachary merasa Jensen sepertinya menyembunyikan sesuatu. "Ayah, kamu tidak boleh membeli gedung ini." Jensen memutari ruangan bawah tanah dan melihat bahwa feng shui gedung ini tidak terlalu bagus, bahkan sangat buruk. Ini adalah properti yang dibangun dari penderitaan orang lain. "Pak Jensen, apa maksudmu? Aku sudah membawamu berkeliling ke banyak tempat, dan kamu tiba-tiba berkata untuk tidak boleh membelinya." Andi merasa tidak senang. "Menir Andi, bukankah kamu bilang bahwa gedung ini sangat populer? Kita mau mempertimbangkannya dulu. Jadi, kamu dapat membiarkan orang lain untuk datang dan melihat gedung ini? Kalian membuang-buang waktuku saja." "Pak Zachary, bukannya kamu yang mau membeli bangunan ini? Mengapa malah mendengarkan menantumu itu?" Wajah Andi tampak tidak senang. "Menir Andi, di rumahku itu, menantu juga berhak untuk berbicara. Jadi, pendapatnya juga sangat penting." Zachary mengerutkan keningnya. Sebenarnya, dia juga tidak tahu kenapa Jensen mencegahnya. Namun, dia merasa kalau perkataan Jensen sering ada benarnya. "Kalian hanya main-main saja." Andi langsung tercekat, kemudian berkata kepada Jensen, "Kamu bilang bahwa kamu tidak boleh mengambil gedung ini. Apakah itu karena alasan harganya? Atau lokasinya, tata letaknya? Biar aku katakan ya, satu lokasi ini dapat membeli gedung baru seharga lebih dari 5 juta yuan. Ini sulit untuk ditemukan, bahkan jika mencarinya ke seluruh kota." "Tidak, ini karena permasalahan feng shui." Jensen merenung sejenak, kemudian mengatakan yang sebenarnya. Dia juga merasa setelah lama berkeliling dan tiba-tiba berkata bahwa dia tidak mau, memang sangat tidak sopan. Jadi, dia memberikan alasannya. "Feng Shui, apaan ini?" Andi merasa seperti hampir saja berbicara bahasa kotor. Apakah dia mengira bahwa dirinya seorang master Feng Shui? Dia mengertakkan giginya karena merasa marah. "Pak Jensen, aku tidak menyangka kamu yang begitu mudah bahkan percaya dengan Feng Shui. Ayah mertuamu pun tidak sebodoh kamu. Beberapa hal yang diwariskan nenek moyang kita tetap memiliki kebenarannya tersendiri," kata Jensen. "Baiklah, aku akan menelepon putriku dan menanyakannya." Zachary sebenarnya tidak percaya pada Feng Shui, tapi Jensen berkata tidak mau, jadi dia tidak ingin mempermalukan Jensen. "Mau telepon ya telepon saja." "Haduh, Pak Zachary, kamu seorang direktur perusahaan, kenapa bisa begitu tidak berpendirian?" Andi mengeluh, kemudian menatap tajam ke arah Jensen. Tatapannya seperti sedang berkata, "Dasar kamu anak desa yang tidak tahu apa-apa, hanya tahu membuat masalah saja. Asal tahu saja, kontraknya sudah disiapkan, dia hanya perlu tanda tangan Zachary dan gedung ini sudah bisa dijual." Namun, hanya karena perkataan Jensen, semuanya jadi berubah. Jensen mengabaikannya, kemudian mengeluarkan kompasnya dan berkeliling, tetapi hasilnya semakin buruk. Setelah menelusurinya dengan kompas peninggalan leluhur, dia menemukan bahwa Feng Shui dari properti ini justru lebih buruk daripada yang dibayangkan, dan akan ada bencana berdarah kapan saja. Sayangnya, kemampuan penelusuran Jensen terbatas, hanya bisa menghitung kisarannya saja. Di sisi lain saat ini, beberapa anak pang dijegal di sebuah gang oleh Elena. "Wanita cantik, apakah kamu ingin membunuh kita semua?" Pemuda-pemudi itu merasa tidak puas. "Kalian melanggar hukum dengan membawa barang-barang terlarang. Aku berhak menangkap kalian untuk diselidiki," kata Elena dengan nada tidak peduli. "Kak, bisakah kamu membiarkan kami hidup? Lihat dirimu secantik ini, tetapi temperamenmu malah seburuk ini, apakah kamu sudah mau menopause? Wanita galak sepertimu, hanya hantu yang akan menikahimu." "Benar sekali, wanita seperti ini hanya bisa untuk dipermainkan, temperamennya sangat buruk. Bahkan sangat bertemperamen buruk." Mereka semua memakinya. Episode 298.
Suasana hati Elena sedang buruk. Ketika mereka berkata demikian, amarahnya menjadi tersulut, dia berjalan menghampiri dan memukuli mereka. Ah, ada polisi yang memukul orang. Para gangster itu dipukuli hingga berteriak histeris. Senior, biar kita saja. Saat ini, beberapa polisi bergegas masuk dan menangkap para gangster itu. Orang-orang ini sangat licik. Kalian hati-hati. Mereka juga membawa barang selundupan. Interogasi mereka dengan ketat nanti, jelas Elena. Baik. Semua polisi mengangguk, lalu menangkap para gangster itu, kemudian pergi. Polisi itu diam-diam bergumam dalam hati, cara petugas Elena menangani kasus sejak pagi ini tidak seperti biasanya. Dia juga kejam kepada para penjahat, sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Kring, kring. Elena baru saja keluar dari gang ketika telepon berdering. Zachary kemudian menceritakan semua yang Jensen bicarakan tadi. Jensen berkata tidak boleh beli. Apaan ini? Jensen pasti sengaja melawanku kan? Elena, Jensen berkata bahwa feng shui gedung ini tidak bagus. Dasar konyol. Sudah umur berapa sih dia, masih percaya dengan feng shui? Ayah, gedung ini diperkenalkan oleh teman sekelasku di universitas dulu. Mereka memberikan harga teman yang murah untukku. Ayah hanya mendengar ucapan tentang feng shui yang tidak baik dan langsung tidak menginginkannya. Bagaimana aku menjelaskannya nanti? Bagaimana kalau kita buat keputusannya setelah kamu pulang saja? Ayah, cepat tanda tangani kontraknya sekarang. Ayah. Elena seperti bertengkar dengan Jensen. Saat Jensen berkata tidak, dia malah melakukannya, tapi Zachary sudah menutup telepon terlebih dahulu dan tidak mendengarkan penjelasannya. Jensen, dasar bajingan kamu. Aku tahu kamu sengaja. Elena merasa bahwa Jensen berpikir kalau dia yang memberinya uang, maka dia berhak membuat Elena yang merupakan istrinya untuk patuh, dan Jensen juga yang mengambil keputusan di keluarga. Ah, dasar. Sungguh membuatku kesal. Elena merasa tidak punya kebebasan sama sekali. Dia bahkan harus mendengarkan ucapan Jensen saat membeli properti. Saat dia membebaskan Ervan pun, dia harus mendengarkan Jensen. Jensen sungguh tidak menghormatinya. Di sisi lain, setelah Zachary menutup telepon, dia mendatangi Jensen dan bertanya, Jensen, apakah kamu sudah mempertimbangkannya dengan jelas? Ayah, dengarkan aku. Kita tidak boleh membeli gedung ini. Ayo, pergi saja. Jensen mengangguk, lalu mengajak Zachary untuk pergi. Kalian pergi begitu saja? Wajah Andi menjadi sangat masam, kalian mempermainkanku. Pak Zachary, biar aku kasih tahu, kamu ini bekerja sama dengan PT Glory. Jika kamu mempermainkan kami seperti ini, berhati-hatilah, karena PT Glory bisa membuatmu tidak bisa menjalankan bisnismu. Ayah, abaikan saja dia. Aku akan mencarikan bangunan yang bagus untukmu nanti. Jensen mengabaikan Andi. Selain itu, meskipun PT Glory adalah pemimpin dari 4 raksasa di Asmedia, tetapi Jensen juga bukanlah orang yang tidak berguna. Baiklah. Zachary masih sangat takut dengan PT Glory, tetapi dia tidak ingin menyulitkan Jensen. Keduanya segera keluar dari gedung, tetapi beberapa orang segera menghentikan mereka, kemudian Andi muncul. Pak Zachary, aku meninggalkan pekerjaanku untuk kesini dan membantumu. Namun, kamu justru hanya mengucapkan sepatah kalimat tidak mau dan langsung pergi sesuka hati. Itu sungguh tidak sopan. Orang-orang itu berpakaian seperti satpam, mereka bersikap seakan-akan tidak akan membiarkan mereka pergi jika Zachary tidak memberikan sebuah penjelasan. Jensen. Wajah Zachary berubah seketika dan terlihat sedikit merasa takut. Lagi pula, pihak yang mendukung Andi adalah PT Glory, bukan perusahaan yang bisa diremehkan oleh perusahaan kecilnya. Ayah, tidak apa-apa. Dalam masyarakat hukum, mereka tidak akan bisa memaksa kita membeli atau menjual. Jensen menenangkannya dan tersenyum tipis, PT Glory terlalu sombong, tidak takut kalau aku menelepon polisi. Kenapa memangnya kalau menelepon polisi? Kalau begitu biar kita lihat siapa yang lebih masuk akal. Andi mencibir, PT Glory adalah kepala raksasa di Asmenia, tentu saja bisa mengalahkan mereka berdua. Namun, dia juga tidak ingin membuat kekacauan yang terlalu besar, kemudian berkata dengan santai, kamu mau membeli atau tidak, ini adalah hakmu,
tetapi menolak dengan alasan bahwa Feng Shui di sini buruk telah melanggar kontrak bisnis kami. Kamu harus membayar kompensasi yang bernilai ratusan ribu yuan. Menir Andi, aku menghargaimu karena kamu masih bersikap sopan pada ayahku. Kalau tidak, kalau sampai aku berani bertindak, kamu tidak akan bisa lepas. Jensen meremehkannya, meskipun bangunanmu baru, tapi desainnya tidak dipertimbangkan dengan baik, kualitasnya tidak memenuhi standar, bahkan fondasinya juga jelek. Terus terang saja, ini adalah proyek abal-abal. Dan juga, bangunan ini terletak di pinggir pantai. Jika aku tidak salah mengingat, topan di daerah ini sangat parah setiap tahunnya. Fondasi bangunan ini tidak cukup dalam, dan juga tanah pantai, jadi dari awal memang sudah tidak kuat. Dan lagi, muatan permanen serta muatan sementara tidak memenuhi standar. Secara pribadi, aku sarankan lebih baik untuk segera menutup gedung ini. Jika terjadi sesuatu, PT Glory MU pasti akan terpengaruh. Andi hampir terduduk di tanah karena ketakutan. Dia tidak menyangka Jensen mengetahui rahasia ini. Ini memang masalah yang sebenarnya. Bangunan ini telah lama diperiksa oleh pihak yang berwenang, tetapi PT Glory hanya belum merilis beritanya, justru berencana untuk menyerahkan permasalahan itu kepada pemilik berikutnya. Kalau tidak, bagaimana bangunan baru seperti itu bisa dijual dengan harga 5 juta yuan? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Andi merasa menantu Zachary benar-benar menakutkan. Feng Shui, kata Jensen. Dengan Feng Shui bisa mengetahui hal-hal ini? Andi tercengang. Pada saat ini, seorang sekretaris berkacamata di sebelahnya dengan gaun hitam dan stoking sutra memperingatkan, Direktur Andi, Anda akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Mereka menyebarkan rumor yang berdampak tidak baik untuk terhadap gedung kita ini. Andi segera bereaksi dan berkata dengan marah, dasar omong kosong. Pak Zachary, kamu tidak membelinya, bahkan berani menyebarkan rumor dan memfitnah PT Glory kami, aku akan menuntutmu. Jensen, apakah yang kamu katakan benar? Masalah seperti ini bukan masalah kecil. Zachary sebenarnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jensen. Dia pikir itu hanya alasan Jensen saja. Tentu saja. Kamu harus yakin. Kalau tidak, jika PT Glory menuntut kita akan mendapat masalah. Zachary tampak khawatir. Krak. Tetapi pada saat ini, di bagian depan gedung terdengar suara seperti batu yang bertabrakan. Suara itu menjadi semakin keras, lalu seiring dengan arah pandangan mata, permukaan jalan mulai tenggelam dan retak, kemudian gedung bertingkat 5 itu pun mulai memiring. Bangunannya akan runtuh. Semuanya, hati-hati. Di kejauhan, banyak orang yang berteriak. Mereka dapat melihat dengan kepala mata mereka sendiri bahwa bangunan itu sedang menuju proses runtuh, sangat menakutkan. Wajah Jensen berubah drastis. Dia tidak menyangka gedung itu akan runtuh begitu cepat. Jika dia tahu, dia akan memberitahu orang-orang di dalam gedung itu lebih awal. Runtuh. Wajah Andi memucat, tubuhnya terus bergetar. Dia tahu betul bahwa jika bangunan itu runtuh sebelum dijual, maka semua tanggung jawab akan ditanggung oleh PT Glory. Tentu saja, PT Glory sepertinya juga tidak tahu bahwa bangunan itu akan tiba-tiba runtuh. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan berani menjualnya. Boom! Bangunan itu runtuh secara perlahan. Kemudian, setelah fondasinya benar-benar runtuh, semuanya berakhir menjadi tumpukan bebatuan yang besar. Suara menggemparkan yang memekakan telinga terdengar. Debu menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, serangkaian teriakan datang, tolong, tolong. Meski tidak banyak orang di gedung ini, tapi tetap ada orang di dalamnya. Ditambah lagi, setelah bangunan itu runtuh, pasti akan berdampak terhadap toko dan orang yang lewat. Ayah, pergilah, jangan ke sini. Jensen langsung berlari. Sebagai seorang dokter, dia tanpa sadar ingin menyelamatkan orang di saat yang seperti ini. 299. Jensen, kamu, hati-hati. Zachary sangat ketakutan. Saat teringat jika Jensen tidak menariknya keluar, dia akan terkubur di reruntuhan itu sekarang, apalagi, jika bukan karena Jensen tidak membiarkannya membelinya, dia pasti sudah menandatangani kontrak itu, dia pasti benar-benar akan mengalami bencana besar. Debu menyebar ke segala arah. Perlahan terdengar semakin banyak suara tangisan,
teriakan, dan suara sirene pertolongan darurat. Wajah Jensen dipenuhi amarah, kesannya terhadap PT Glory bahkan semakin memburuk. Mengapa proyek abal seperti ini masih belum disegel juga? Jika sudah disegel, maka tidak akan menyebabkan kerugian seperti ini. Dia terus menghindari bebatuan besar yang jatuh dari atas, kemudian melihat banyak orang yang terluka, sungguh sangat tragis. Jangan bergerak. Jensen berlari ke pria di dekatnya, lalu membantunya menyingkirkan batu besar yang menimpa tubuhnya. Saat dia melihat ke bawah, kaki pria itu hancur lebur. Tahan. Jensen menggunakan teknik akupuntur untuk menghentikan pendarahannya, kemudian menyeret pria itu ke tempat yang aman. Setelah menyelamatkan 3 orang berturut-turut, ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan mobil polisi akhirnya tiba dan bergabung dengan tim penyelamat. Kalian tiba tepat waktu. Kalian bertanggung jawab untuk menyelamatkan yang terluka, kemudian mencari mereka yang tidak tertimpa. Cepat! Ngomong-ngomong, di arah situ, aku mendengar teriakan seorang anak kecil. Cepatlah ke sana dan tolong dia. Jensen menemukan orang yang bertanggung jawab atas tim pemadam kebakaran, kemudian buru-buru berkata. Baiklah, tapi kamu ini siapa? Aku seorang dokter. Cepatlah dan selamatkan orang-orang. Aku akan bertanggung jawab untuk melakukan pertolongan pertama. Terima kasih, tapi kamu harus hati-hati. Setelah orang yang bertanggung jawab atas tim pemadam kebakaran itu mengatakannya, dia buru-buru pergi untuk membantu. Jensen bertanggung jawab untuk perawatan darurat. Kecepatannya sangat cepat. Dia menyelamatkan banyak orang dalam waktu yang singkat. Namun, Jensen tidak punya waktu untuk merawat lebih lanjut beberapa orang yang terluka parah. Dia hanya bisa membiarkan ambulans pergi membawa mereka ke rumah sakit. Kondisinya sungguh kacau, tapi situasi seperti ini juga menunjukkan semangat membantu satu sama lain. Mungkin itu dipengaruhi oleh Jensen. Mereka yang awalnya hanya menonton atau melewatinya saja kini bergabung dengan tim penyelamat. Bahkan Zachary melupakan rasa takutnya, dan berlari untuk membantu Jensen. Di sisi lain, Elena kembali ke kantor dengan wajah dingin, dahinya seakan-akan tertulis, jangan main-main denganku. Elena, siapa yang mengganggumu lagi? Seorang petugas tertawa. Kamu pemarah dan sensitif. Sepertinya hanya suamimu yang bisa membuatmu sangat marah kan? Bufenya, jangan menyebut bajingan itu lagi. Dia hanya tahu menentangku. Jika aku pergi ke timur, dia malah pergi ke barat. Bayangkan, suami seperti apa dia itu? Elena berkata dengan marah. Ini terlalu berlebihan. Bukankah seharusnya pria mengalah dengan wanita? Elena, aku pikir suamimu itu terlalu berkuasa di rumah. Beberapa pria yang tidak hebat di luar, justru akan bersikap keterlaluan di dalam rumahnya. Mereka akan menjadikan istri mereka sebagai tempat untuk melampiaskan amarahnya. Tunggu, sesuatu yang besar telah terjadi, lihat beritanya itu. Saat ini, seorang rekannya berlari ke kantor dan menyalakan TV. Menurut laporan terbaru, kecelakaan besar terjadi di kawasan pesisir. Gedung eselon tiba-tiba runtuh. Sekarang pemadam kebakaran, pihak rumah sakit, kepolisian, dan polisi khusus di kota, semuanya dalam aksi penyelamatan darurat. Konon, gedung eselon ini adalah milik grup eselon yang berada di bawah PT Glory. Belum diketahui apakah ada orang yang bertanggung jawab akan memberikan penjelasan setelah kecelakaan ini atau tidak. Kota ini sangat peduli dengan masalah seperti ini dan akan menyelidiki penyebabnya dengan ketat. Laporan terakhir adalah gedung eselon sepenuhnya runtuh, jumlah korban tewas sekarang dipastikan 8 orang. Suara laporan berita terus terdengar. Gedung eselon, bukankah itu gedung yang dikunjungi ayah? Ayah, Jensen. Elena membeku seketika, lalu langsung bergegas keluar kantor. Dia hanya punya satu kata di hatinya, yaitu ayah dan Jensen jangan sampai kenapa-kenapa. Telepon. Setelah menyalakan mobil, Elena mengemudi sambil menelepon. Elena, sesuatu terjadi di sini. Jangan khawatir, Jensen dan aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, ini semua berkat Jensen. Jika bukan karena dia menarikku keluar, aku hampir menandatangani kontrak itu. Dan juga, mungkin aku telah terkubur sekarang. Ya sudah, aku tidak akan berbicara lagi. Ayah sangat sibuk di sini. Kamu juga cepat datang dan membantu. Zachary menutup teleponnya, tetapi Elena sangat terkejut dan perasaan yang tak sanggup diucapkan mengalir dalam hatinya.
Apakah Jensen benar-benar hanya ingin melawan kehendaknya? Saat ini, beribu kata yang tak terucapkan tiba-tiba muncul dalam hatinya. Setelah tiba di kawasan pesisir, dia melihat kekacauan di depannya dari kejauhan. Kemudian, dia juga melihat Jensen dan Zachary yang sedang membantu. Dia segera bergabung untuk ikut menyelamatkan. Ayo, ada orang di bawah batu ini. Pelan-pelan saja, jangan menyebabkan keruntuhan yang lebih besar lagi. Dokter, seseorang membutuhkan pertolongan pertama di sini. Cepat, bawa ke rumah sakit. Banyak suara yang terdengar, kebanyakan merupakan suara tangisan dan erangan rasa sakit. Wajah dan tubuh Jensen penuh dengan debu, keringat membasahi pakaiannya, tapi dia tidak menghiraukannya dan hanya lanjut membantu pasien dengan serius. Namun, beberapa pasien terluka terlalu parah. Jensen tidak punya pilihan selain melihat mereka kehilangan nyawa mereka yang terjadi karena kecelakaan ini. Ah! Kakiku! Ada beberapa anak yang baru berusia 8 atau 9 tahun, sepasang kaki mereka patah, membuat mereka kesakitan hingga menangis sampai kehabisan air mata. Jensen merasa sangat sakit hati melihatnya, dia hanya bisa menggunakan teknik akupuntur untuk menghilangkan rasa sakitnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun keterampilan medisnya tidak ada bandingannya, tetapi ada beberapa hasil yang tidak dapat diubah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dr. Jensen, orang itu terluka parah, perlu segera dioperasi. Seorang perawat mendorong seorang wanita dan terlihat perutnya penuh darah karena tertusuk batangan baja. Kalian tahan tangan dan kakinya, jangan sampai dia bergerak. Jensen menyuruh para perawat kemudian berjongkok untuk penyelamatan darurat. Mereka terus sibuk hingga malam hari. Orang yang dapat ditemukan telah ditemukan, tetapi sisanya masih terkubur di bangunan yang runtuh itu. Ini jelas sangat sulit, karena begitu runtuhan digali, tanah dan batu pasti akan semakin menimpa mereka dan takut akan membahayakan orang-orang yang masih terkubur di sana. Jensen sedang minum air mineral. Dari pagi sampai sekarang, dia hanya minum seteguk air. Desakan untuk mempertahankan keselamatan pasien membuatnya lupa akan hal itu. Dr. Jensen, ada orang tua di sini yang membutuhkan bantuan. Tepat setelah meminum seteguk air, seorang pria lain berlari dengan seorang nenek tua, diikuti oleh seorang gadis kecil. Dokter, selamatkan nenekku, selamatkan nenekku. Gadis kecil itu tidak terluka parah, dia kini berteriak sambil menangis terseduh-seduh. Jensen menyadari bahwa nenek tua dan anak kecil itu adalah dua orang yang dilihatnya di supermarket di lantai 2 tadi. Ella, nenek baik-baik saja. Tiba-tiba, nenek tua itu membuka matanya, nenek berjanji akan membawamu ke taman anak-anak untuk bermain, ayo pergi sekarang. Nek, ini tidak bisa. Orang-orang di sekitarnya cemas, nenek tua ini berlumuran darah, jelas dia terluka dan harus segera diobati. Jensen memeriksa nenek itu, kemudian sedikit mengerutkan keningnya. Anak muda, terima kasih, aku benar-benar baik-baik saja. Hanya saja, aku sudah berjanji kepada cucuku untuk membawanya ke taman anak-anak untuk bermain. Aku harus menepatinya setelah berjanji padanya. Ella ini sangat kasihan. Orang tuanya bercerai dari dulu, dan dia sudah ikut denganku sejak kecil. Sejak dia kecil, aku berjanji padanya untuk membawanya pergi ke taman anak-anak. Namun, aku tidak menyangka akan menundanya sampai sekarang, kata nenek tua itu sembari melihat Jensen dengan ramah. Nenek, pergilah, aku akan menyuruh seseorang untuk mengantar kalian. Jensen tersenyum. 300. Dr. Jensen, ini. Semua orang di sekitar menjadi terkejut. Jensen juga tidak menjelaskannya, setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Zachary, dia kemudian meminta Zachary untuk membantu mengantarkan keduanya ke taman anak-anak. Setelah mereka pergi, orang-orang di sekitar menjadi lebih terkejut. Halo, aku seorang reporter dari Asmenia News. Kamu pasti Dr. Jensen dari Aula Singlin. Aku tahu bahwa kamu sudah membantu banyak orang dalam kecelakaan ini, tetapi wanita tua itu jelas terluka sebelumnya. Mengapa kamu membiarkannya pergi? Apakah kamu tidak mengobatinya karena tersentuh oleh perasaan pasien? Beberapa wartawan datang untuk mewawancarai. Wajah Jensen menjadi serius, dia terlalu malas untuk menanggapinya. Dr. Jensen, bisakah kamu menjawab kami? Dr. Jensen, aku juga hanya bertanya untuk para masyarakat. Aku harap kamu dapat menjawabnya dengan jujur.
Apakah menurutmu wanita tua itu tidak dapat diselamatkan, jadi kamu membiarkan mereka pergi? Apakah kamu takut merusak reputasimu? Maaf, apakah benar begitu? Para wartawan terus mengganggu Jensen. Cukup. Jensen akhirnya menjadi marah. Jika kamu mewawancaraiku dengan cara seperti ini, lebih baik kalian membantu melihat apakah masih ada orang yang belum ditemukan. Selain itu, aku seorang dokter. Aku punya alasan sendiri untuk membenarkan apa yang aku lakukan. Kamu tidak perlu mempertanyakan alasannya kepadamu, bukan hakmu untuk menanyakannya. Kalau kalian benar harus memiliki berita laporan, cari tahu saja penyebab kecelakaan itu. Setelah mengatakannya, Jensen berbalik badan dan pergi. Dr. Jensen ini benar-benar sombong. Iya benar, menurutku, dia sangat ingin ada kecelakaan seperti ini supaya bisa membuatnya terkenal. Para reporter itu menduga-duga, mengatakan bahwa mereka merasa Aula Singlin dan Dr. Jensen sangat arogan. Minggir, jangan menghalangi jalan. Kalian para reporter ini benar-benar keterlaluan. Bukannya membantu menyelamatkan orang, justru hanya ingin menggali berita terpanas. Sudah, jangan membuat masalah di sini. Pada saat ini, seseorang yang membawa tandu dari arah belakang bergegas melewati mereka dan membuat para reporter ini terduduk. Mereka mulai marah, tetapi ketika mereka melihat penyelamatnya ternyata mengenakan seragam polisi, para reporter itu tidak berani mengatakan apa-apa. Petugas Elena, beristirahatlah, tidak perlu bertengkar dengan para reporter ini. Kata salah satu dari mereka yang sudah membawa tandu ke ambulans dan menaikkan yang terluka ke dalamnya. Aku tidak suka para reporter itu. Elena berkata dengan nada dingin sembari matanya melihat ke arah reruntuhan. Dia terus mencari Jensen yang masih hidup. Jantungnya langsung berdebar kencang, lalu dia mengambil sebotol air mineral dan berlari ke arah Jensen. Jensen, minum air dulu. Elena melemparkan air mineral ke Jensen dan berkata, ayo kita cari bersama. Terima kasih. Jensen mengangguk, dengan harapan untuk menyelesaikan masalah, mereka mencari di sekitar reruntuhan. Jensen, nenek tua tadi, aku melihat tangannya jelas terluka. Mengapa dia tidak segera dibawa ke rumah sakit? Jika menundanya, bukannya itu hanya akan memburuk, tanya Elena. Jensen menghela napas, wanita tua itu, dia sebenarnya sudah berada dalam kondisi surga akan memanggilnya. Dia tidak bisa diselamatkan, dia tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi, jadi aku membiarkannya. Dia memiliki keinginan yang belum terpenuhi, yaitu membawa cucunya ke taman anak-anak. Jadi lebih baik menggunakan waktu ini untuk memenuhi keinginannya. Mendengar perkataannya, seluruh tubuh Elena bergetar. Baru sampai malam tiba, Jensen akhirnya duduk di tanah dengan lemah. Elena memandangi Jensen. Seluruh tubuhnya kotor, tetapi ada bekas darah di pundaknya, hatinya terasa perih. Dia sekarang ingin memarahi dirinya sendiri karena tidak tahu bagaimana cara menjadi seorang istri yang baik. Jensen terluka saat dia kembali kemarin. Namun, dia tidak peduli dan bahkan bertengkar dengannya. Dan berbicara tentang Ervan, semua ini juga terjadi karena dia. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ervan yang tidak melakukan apa-apa bisa memprovokasi Jensen? Hari ini, dia bahkan mengira Jensen menentang dan mengajaknya bertengkar. Namun hasilnya, Jensen menentang pembelian gedung itu karena memang ada yang salah dengan gedung itu. Mata Elena mulai berkaca-kaca. Dia ingin berteriak maaf kepada Jensen, tapi ketika kata-kata itu hendak keluar dari mulutnya, dia akhirnya tetap tidak bisa meneriakkannya. Elena bertanya dengan prihatin, Jensen, apakah cedera bahumu baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya luka kecil saja. Kamu sendiri terluka, tapi malah tidak memperhatikannya, kamu justru terus menyelamatkan orang. Kamu tidak memperhatikan tubuhmu sendiri. Aku seorang dokter. Jensen tertawa, tapi sekarang dia benar-benar merasa lelah, dia hanya ingin mandi, lalu tidur dengan nyenyak. Andi, sebagai penanggung jawab gedung eselon, silakan ikuti kami untuk membantu proses penyelidikan. Saat ini, Andi dan yang lainnya dibawa ke mobil polisi. Satu persatu dari mereka terlihat tertekan dan pucat pasi. Mereka semua tahu betapa besar akibat dari kecelakaan itu. Dr. Jensen, terima kasih. Tak lama kemudian, semua perawat, pemadam kebakaran, dan orang lain berlari menghampiri untuk berterima kasih dengan tulus kepada Jensen. Di kecelakaan kali ini, Jensen berdedikasi penuh untuk membantu yang terluka, sibuk dari pagi hingga malam hari.
Di mata mereka, Jensen adalah seorang dokter legendaris yang membuat mereka sangat menghormatinya. Tidak apa-apa, semua orang pasti lelah. Silakan pulang dan istirahat yang nyenyak. Jensen melambai ke kerumunan, kemudian pulang dengan tubuhnya yang sudah sangat lelah. Elena memandang Jensen yang dikelilingi oleh semua orang. Dia ingin membantu Jensen tapi tiba-tiba merasa tidak percaya diri, membuatnya sulit untuk mengambil langkah itu. Setahun yang lalu, karena keberadaan dan kecantikannya, dirinya merasa bahwa Jensen tidak layak untuknya. Tapi sekarang, Jensen telah menjadi dokter yang sangat dihormati. Dia sangat dihormati dan membuat Elena merasa tidak layak untuknya. Keesokan paginya, pemberitaan kecelakaan gedung eselon kemarin disiarkan. Penyebabnya adalah karena fondasi gedung eselon yang tidak kokoh dan melanggar indeks kekuatan bangunan. Dengan PT Glory yang ada di belakangnya, mereka juga harus maju untuk menenangkan situasi dan memberi kompensasi yang berjumlah sangat besar. Masalah ini juga menimbulkan dampak besar di kota, bahkan pemerintah provinsi pun ikut tergerak. Dalam pantauan pemerintah provinsi, proyek abal di bawah standar telah dihapus seluruhnya. Di saat yang sama, berita juga menyebar ke ibu kota. Di sebuah rumah tua, seorang pria duduk di sofa, sedang meminum teh sembari menonton berita. Tunggu, putar ulang rekaman itu. Tuan Charles, yang inikah? Berhenti. Pria itu tiba-tiba berkata dengan suara rendah sembari melihat wanita di TV yang membantu menyelamatkan nyawa. Tuan Charles, ini adalah kecelakaan besar yang tiba-tiba terjadi di Asmenia. Ini telah menarik perhatian ibu kota. Apakah ada yang salah dengannya? Di sebelahnya berdiri seorang pria yang kekar. Dia berdiri di sana seperti patung batu, tetapi terlihat sangat beraura dan bermartabat. Sekali melihatnya pasti akan tahu bahwa dia adalah seorang praktisi seni bela diri. Sepertinya, dia benar-benar adalah dirinya, dan itu di Asmenia. Aku punya intuisi bahwa dia memang Elena. Pria itu menghela napas dan berkata, aku mendengar bahwa Elena telah masuk tim aksi khusus. Sayangnya, aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk untuknya. Apakah perlu mengatur penerbangan ke Asmenia, Tuan Charles? Lupakan saja untuk sekarang. Pria itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka akan melihatnya di berita. Ketika kecelakaan itu viral, muncul berita lain di internet tentang Dr. Jensen dari Aula Singlin. Ada berita yang mengatakan bahwa dokter itu hanya sedang memancing ketenaran. Dia hanya menggunakan kesempatan untuk terkenal melalui kecelakaan itu dan justru tidak peduli dengan nyawa para korban yang terluka. Ada lebih banyak video lainnya di internet, tetapi penampilan Jensen disensor. Berita itu juga menimbulkan kehebohan, karena Aula Singlin sangat terkenal di Asmenia, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Dr. Jensen ini melanggar etika profesionalnya untuk memancing ketenaran. Elena. Di tempat tidur, Jensen tiba-tiba mulai terduduk, wajahnya sedikit bingung. Saat melihat ke arah bawah, pakaiannya bersih dan balutan cedera bahunya sepertinya juga sudah diganti.